satu aja yang nggak bisa lepas, jangan sabu yang nggak bisa lepas. Ntar kan lirik lagunya jadi lucu. Kalau lirik lagunya satu tak bisa lepas, percaya lah kan enak. Kalau sabu yang tak bisa, jangan. Hai viewers JPNN.com, gua Patan, gua Aristo, ketemu lagi di Reaction JPNN.com. Kali ini kita akan membahas berita terpopuler pada pekan ini di JPNN. Ya, mulai dari pernikahannya Nela Karisma dan Dolly Harsya sampai dengan polemik Puan Maharani. Puan Maharani. Selengkapnya Di Reaction JPNN.com. Berita terpopuler kelima datang dari pernikahannya Mbak Nela Karisma dan Bang Dolly Harsya yang dilaksanakan di Kediri Agustus 2020 kemarin. Ini membuat para kaum jomblo patah hati, Mas. Wow, kenapa emang? Mbak Nela cantik, Bang Dolly ya 11 lah, 11-12 sama saya. Tapi jadi pertanyaannya kenapa mereka nikah diam-diam gitu? Nikah diam-diam. Coba Bang Dolly sama Mbak Nela. Saya taunya Mbak Nela doang nama Bang Dolly. Saya kurang dengar nama Bang Dolly. Tapi terlepas dari itu, kenapa sih mereka itu menikahnya diam-diam? Diam-diam. Kalau undangan sih nggak nyampe ke saya. Sama saya juga. Jadi terkesannya diam-diam di situ kali. Barangkali netizen juga nggak dapat undangan. Banyak juga yang menyangka kalau pernikahan mereka itu cuma gimmick. Kan sekarang biasa tuh artis gimmick-gimmick gitu. Ya, akhirnya jadian. Dari mulai bercanda, akhirnya baperan. Atau ada yang emang nggak ada niat nikah, tapi gara-gara gimmick-gimmick jadi dibuat masuk tuh barang. nikah. Kita bacakan komentar dari para netizen yang udah masuk di jpnn.com. Jadi banyak juga nih yang turut berkomentar soal pernikahannya Mbak Nela dan Dolly Harsya. Nih, gua bacain nih komentar pertama di Facebook. Namanya Indri Caem. Dore ini dapat berkahnya almarhum Didi Kempot. Nama dia naik berkat The Good Father of Broken Heart. Jangan sampai kalau udah tinggi lupa daratan dia. Bisa kualat sama almarhum. Yang kedua datang dari Satrio Nugroho. Awalnya saya kira isu hubungan mereka berdua ini cuma sama kayak tadi Mas bilang, ternyata memang ada ya yang gini-gini ya. Ya dibilang cuma gimmick. Satrio itu merasanya seperti itu. Lah kok ternyata beneran nikah. Tapi cocok sih dua pasangan Jawa, sama-sama seniman, Nela cantik, Dolly ganteng, 11-12 sama saya. Oke, kalau menurut Mas cocok nggak mereka berdua atau memang sebenarnya emang dia diem-diem apa gimana Mas sebenarnya? Kalau menurut Mas? Nah itu kita nggak ngerti. Kan sekarang banyak banget artis, ada yang gimmick, ada yang beneran. Bener nggak? Nikahannya gimmick ya? Nikahan gimmick. Banyak yang kayak gitu tuh. Banyak. Tapi terlepas dari itu kan, ya ini cukup jadi tanda tanya. Kenapa sih mereka merahasiakan pernikahan? Ya. Kalau dibilang gara-gara COVID, kan biasa pada live IG nikah-nikah gitu. Ya, Bener bisa nggak? disiarin ya. Bener. Tapi yang menarik nih komentar netizen tadi, Durhaka sama Didi Kempot. Hubungannya apa ya? Ya, kalau Dolly itu kan dulu Penabu. gendangnya di Didi Kempot. Terus? Nah, setelah dia nikah, saya penasaran kira-kira Bang Dolly bisa nggak nih nabuh gendang? Gendang ya? Gendang apa dulu nih? Gendang telinga. Oke, jadi kita lupain tuh soal pernikahan Nelly Karisma dengan Dolly. Kita akan membahas berita terpopuler keempat di JPNN pada pekan ini, yaitu guru SMP digerebek saat berbuat dosa. Astaga, sama Pak Azwar. Di daerah mana tuh Mas? Itu di daerah Lampung. Jadi guru itu bernama Nova, umur 38, bersama Azwar. Kalau Azwar itu kayaknya udah kakek-kakek. Umurnya 68 tahun. Oke, Mereka kakek. Jadi mereka ditangkap polisi di rumah Azwar sedang melakukan pesta narkoba. Oh, pesta narkoba itu tanggal berapa mereka ditangkap itu? Sabtu pekan lalu. Sabtu pekan lalu. Dan Pak Nova ini mengajar di salah satu SMP di Lampung. Dan dia guru olahraga. Oh, guru olahraga. Ngisepnya sabu. Ngisapnya nyabu. Oh, kalau lagi ngajar ngisep sabu, habis efeknya gimana jadi ke murid? Pusing juga tuh murid. Nggak capek-capek gurunya. Iya kan? Ya, Efek cuma sabu. Yang menarik ini ketika murid kalau bandel dilaporin ke guru BP kan. Nah, kalau guru yang macem bandel kayak gini, siapa yang membepekkan mereka ya? Harusnya sih
dilaporkan ke Kemenpora kali ya. Iya kan? Oh, guru olahraga. Guru olahraga. Terus kita bacakan ya komentar-komentar dari netizen yang Boleh. sudah masuk di Facebook dan di Twitter Twitternya. cpnn.com. Komentar pertama dari Mbak Uniwinda. Guru itu harus digugu dan ditiru, bisa dipatuhi dan dicontoh. Ini malah sebaliknya, hobinya berbuat dosa. Dulu cita-citanya dibilang masuk neraka kan dia. Tapi memang benar juga. Jadi kalau guru itu kan ada peribahasa yang guru kencing berdiri murid kencing berlari. Nah, itu kalau gurunya nyabu, aduh, Wah. sampai kan kayak begitu kan Iya. bisa jadi bandel. Logikanya muridnya jadi kastel dong. Tapi ini buat catatan para guru. Guru itu harus menjadi suri tauladan. Bener nggak, bro? Jadi setidaknya biar murid juga bisa mencontoh perilakunya dia. Ya memang berat tugas guru ini, memang kita akui berat. Bener. Karena menjadi orang tua di sekolah ya. Dan menciptakan generasi bangsa selanjutnya. Oke, komentar berikutnya ada juga nih dari Kurniawan Priwardana. Susah juga nomornya. Mboh Pak De Salamun Iku. Ini apa nih artinya? Aku nggak Mboh tahu. Pak De Salamun Mas Iku. Kurniawan, mohon maaf. Satu orang Batak, satu orang Jakarta. Iya nih. Kita kurang paham bahasa Jawa. Bener. Mohon maaf kalau agak rooming, Mas. Kita masuk berita terpopuler ketiga yang nggak kalah bombastis dari berita kelima dan keempat, yaitu soal pengembalian mandat dari PDIP oleh calon gubernur dan wakil gubernur Mulyadi dan Ali Mukni untuk pilkada di Sumatera Barat. Jadi mundur pengembalian mandat ini nggak lepas dari omongan waktu Mbak Puan yang terkait Pancasila dan Sumatera Barat. Gitu loh, yang akhirnya mereka melepaskan mandat ini ke PDIP. Mengembalikan mandat, tapi mereka tetap nyalon. Walaupun mengembalikan mandat bukan berarti mereka nggak nyalon loh ya. Benar. Ujung-ujungnya tetap nyalon. Jadi pada saat pengumuman calon kepala daerah tahap kelima itu, Mbak Puan saat memberikan rekomendasi agar masyarakat Sumbar memang menjadi negara yang mendukung Pancasila. Begitu. Dan itu menjadi polemik. Iya. Dan itu juga sebenarnya kan disampaikan di forum internal kan sebenarnya. Untuk ditujukan ke kader-kader PDIP yang waktu acara itu hadir gitu kan. Benar. Gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ini memang digoreng dan akhirnya Mulyadi dan Ali Mukti mengembalikan rekomendasi mandat, itu. walaupun tetap maju. Kita lihat komentar-komentar dari netizen di Facebook maupun di Twitter, karena memang ini cukup ramai ya. cukup ramai. Benar. Cukup ramai dan menyita perhatian. Nih, gua bacain dulu nih. Dari Facebook, netizen atas nama Gendra Sugianto, dia bilang kalau rakyat harus cerdas dalam memilih wakilnya, biar tidak hanya dijadi alat politik segelintir kelompok atau individu yang rakus akan sebuah kekuasaan. Ini maksudnya dia meminta masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih wakilnya. Wakilnya ya. Tapi kalau kita lihat komentar dari Adam Fernandes, namanya keren juga nih. Orang Padang bukan nih kira-kira, atau orang Sumbar. Kayaknya Fernandes. Tapi keren-keren sih memang orang Sumatera Barat. Sumatera Barat itu. Gubernurnya namanya kayak orang Jawa ya. Tapi ini Adam Fernandes nggak tahu orang Sumatera Barat atau apa. Dia bilang biarin aja, nanti juga mereka sadar kalau PDIP adalah partai yang betul-betul merakyat. Jadi dia ini lebih mendukung PDIP. Jadi kalau Mulyadi dan Ali Mukti mau ngebalik mandat, ya udah biarin aja gitu kan. Tapi kalau kita lihat Bang Adam Fernandes ini berkomentar, nggak pakai. Nah, gue bacain nih komentar yang selanjutnya. Dari Twitter atas nama Om James. Jauh lebih baik dan jangan hanya Sumbar, provinsi-provinsi lain juga berharap demikian karena masyarakat mulai jijik sama PDIP. Tapi kita udah langsung bahas ke komentar Bang Jaka. Bang Jaka, bukan Uda Jaka, pantasnya lebih ke Bang ya, Bang Jaka Samudra. Dia bilang provinsi lain segera menyusul Sumbar. Waduh, PDIP tamat, dia bilang. Ya urusan politik ini kalau bisa nggak usah bikin panas-panas lah, santai-santai aja. Benar. Ya Mas.
Tapi apa kelompok PDIP itu mengatakan kalau isu ini sengaja digoreng buat kepentingan ya, bisa itu. politik ya. pada pilkada. Karena beberapa politisi PDIP seperti Arteria Dahlan, Basara mengatakan kalau Puan itu bahkan berdarah Minang. Iya. Uni Puan. Puan ya. Kalau ayahnya Mbak Puan itu Pak Taufik Kemas almarhum itu dia emang berdarah Minang dan mendapat gelar Datuk di Dan sana. intinya apa yang diungkapkan Puan bukan bermaksud menyindir seperti itu ya? Kalau saya sih menangkapnya Iya, demikian. bukan bermaksud menyindir. Benar. Jadi tangkap sisi positif sih sebenarnya sih. Lebih ke situ. Tapi yang rame menyerang ini banyak sih dari tokoh-tokoh Sumbar, partai-partai oposisi. Bener ya. Iya. Bahkan kan buntutnya sampai dilaporkan ke Bareskrim walaupun ditolak gitu. Bener ya? Kelompok pemuda Minang itu pernah melaporkan ke Bareskrim tapi ditolak sama Bareskrim. Dan berita terpopuler kedua JPNN pada pekan ini yaitu polisi menangkap penyanyi Reza Artamevia. Jadi ditangkap di kawasan Jakarta Timur sedang menggunakan sabu-sabu. Barang buktinya 0,78%, tapi dia membelinya 1,2 juta itu mungkin 1 gram kali ya. Lumayan, 1 gram. Nah, pada saat penangkapan, si pengedar atau kurir ini belum ditangkap sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih PR-nya itu ya dari kepolisian ya. Karena bandar dari Mbak Reza ini sampai sekarang belum ditangkap. Inisialnya F. Kayak gua, Fatah. Tapi gua Inisialnya F, tapi belum tentu namanya Fatan kan. bener. Gua pengedar yang lain, bro. Aduh. Jangan dibahas di sini, nggak layak tayang kayaknya Mas. BNN sudah memberikan asesmen kalau si Reza ini berhak untuk rehabilitasi. Ya. Jadi bukan diusut pidana ya. Jadi intinya Mbak Reza ini bukan dipenjarakan Bukan seperti di itu penjara. ya. Jadi gagal dong ketemu sama mantannya Mas Aji Mas Said. Bener. Di penjara siapa tahu bisa getting ya, Pak. Cuma kita berharap Mbak Reza bisa lepas dari ketergantungan obatnya. Jadi sabunya bisa. Jadi nggak nyabu-nyabu lagi lah. Jadi satu aja yang nggak bisa lepas, jangan sabu yang nggak bisa lepas. Ntar kan lirik lagunya jadi lucu. Kalau lirik lagunya satu tak bisa lepas, percayalah kan enak. Kalau sabu yang tak bisa lepas, jangan. Jangan yang seperti itu. Tapi ini dia direhab ini udah yang kedua kalinya. Pada saat pertama itu dia juga rehab Iya. dan saat ini rehab. Kok aneh ya? Maksudnya ini kan udah berulang kali. Ya itu juga mestinya menjadi perhatian juga ya. Jadi dia pemakai yang berulang-ulang ya. Bener. Dan ini jadi PR. Pokoknya Berarti dipertanyakan dong hasil rehab itu yang kemarin ternyata ya. tidak terbukti. Jadi kenapa harus BNN. direhab kembali ya? ya, barangkali bisa jadi evaluasi untuk proses rehabilitasi. Kita baca dulu deh Nah, komentar-komentar netizen ya. netizen. Yang masuk di Facebooknya jpnn.com. Komentar pertama datang dari Bang Yudi Nurdiansyah. Halo Apa Bang tuh? Yudi. Kata Bang Yudi apa tuh? Bang. Dia bilang semoga ini yang terakhir. Wes tobat katanya. Tobat. Dia mendoakan kalau Mas Yudi ini. Kayaknya orangnya bijaksana. Iya, bijaksana. Kayak ini alim ulama jangan-jangan. Bang Yudi juga semoga ini yang terakhir ya. Terus komentar berikutnya Mas. Parjono di Facebook ini ya. Ini Sama ya, orang kok narasinya ya? tidak ada kapok-kapoknya ya. Mau menghabiskan umur di tempat rehab. Kasihan anakmu, Ma. Atau izinkan aku merawat anakmu. Wah, gue juga. Tapi memang kesian ya. Jadi bapaknya dari anak-anaknya Mbak Reza ini kan udah meninggal Bang Haji Mas Said ya. Dan Rezanya juga kan sekarang rehabilitasi. Ini jadi PR juga anak-anaknya mau dikemanain. Tapi kan anak-anaknya udah pada dewasa, Bro. Iya sih, cuma kan perlu bimbingan juga lah dari orang bener, tua. kasih sayang sih. Orang tua saya juga bisa sih membimbing anak-anaknya Bu Reza. Bisa dipertimbangkan. Berita terpopuler pertama soal penangkapan Heri dan Maya yang ditangkap di Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan ya itu. Ya. Jadi keduanya ditangkap
hari Minggu kemarin Hmm. di sebuah kamar, tapi jangan pikir macem-macem. Kenapa? Mereka ditangkap karena pesta narkoba ternyata. Wow, narkoba lagi nih. Kita nggak tahu habis pesta narkoba pesta apa. Ya. Iya, Tahu sih. iya. Cuman sebelum pesta yang lain, pesta narkobanya ditangkap. Atau mau melanjutkan pesta yang lain ditangkap sama polisi gimana? Iya, jadi ditangkap dulu. Pesta yang lain terlaksana, udah di-cut. Wow, itu sangat menggantung. Ya, tapi intinya ini berita ini terpopuler dan ditemukan barang bukti sabu di kamar mereka berdua itu menyewa. Dan berita ini cukup menyita perhatian netizen juga, Mas. Netizen, benar. Jadi banyak selain berita-berita PDIP juga ini juga Termasuk bombastis. ya termasuk salah satunya beberapa yang sudah komentar ini dari Kang Mul Hmm. yang bilang semoga orang tuamu tidak shock dan mencoret namamu dari daftar anggota kakak. Tapi sih kalau gue berpikiran sebagai orang tua, wah, gue bakal shock. Bener nggak? Hah? Anaknya berdua dalam kamar, pesta sabu. Ya, orang tua mana sih yang nggak ini ya? Apalagi dalam situasi COVID yang harusnya mereka jaga jarak ya. Bener. Tapi mereka saling berdekatan di dalam kamar hotel Dan pesta sabu. dan pesta sabu. Ini gue baca ini komentar kedua nih. Zemi Saputra dari Facebook. Kelakuan anak muda zaman sekarang, kalau nggak seks bebas, ya narkoba. Zaman saya muda dulu, di usia segitu ya sibuk ke sawah, ikut banting kulang, nyaring nafkah. Paling mentok-mentoknya nakal ya nyuri singkong tetangga direbus untuk dimakan pas bergadang Tapi malam. waktu kecil memang, waktu muda gue sering, ya enggak muda sih. Muda mah gue udah nggak nyolong jatuhnya. Apa dong? Udah beli. Oh kirain Tapi jamret. ini ya. Tapi ini muda dia. Waktu saya muda sudah mentok-mentoknya nyuri singkong. Tapi sih muda sih nggak pernah nyuri. Waktu kecil sih ya jambu kayak gitu lah, mangga tetangga saya nyuri memang. Tapi nggak sampai usia muda Bener. nggak. Wah berarti dia juga nakal juga dia nih ya. Pak Zemi Saputra. Kak Jamie Kita, tidak juga, Kak. Tuh. Ada nama Jack Mama, bukan Jack Mania ya, Jack Mama. Dia bilang cowok cewek nyabu bareng di kamar hotel. Terus kalau udah ngefly gitu mereka berdua akan berbuat apa ya? Aku benci pikiranku, saya juga benci pikiran saya. Kan saya makanya tadi ngebahas sebelum pesta yang lain beranjak, tapi Mereka. sudah di-cut Bener. pesta narkobanya. Jadi kalau menurut Mas sendiri gimana Mas? Karena berita ini cukup terpopuler Mas. Kalau gue sih ngeliatnya cukup prihatin ya. Karena begini ya. Karena seharusnya apalagi di masa-masa pandemi sekarang. Tapi sih kalau menurut data BNN ada peningkatan penggunaan narkoba. Oh ya, Iya. sabu ya? Narkoba. Masa narkobanya Dan mungkin mereka-mereka ini salah satu. yang udah terdaftar di BNN itu. Oke. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Gua Fatan. Gua Arto, sampai jumpa di reaksi JPNN pekan depan. Dah. Dah.